Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat-kalimat menghargai seperti terima kasih, tolong, coba, tolong setrikakan bajuku. Itu tidak sama dengan setrikakan bajuku, udah telat, cepat. Itu beda loh. Memasukkan kata tolong di dalamnya itu termasuk menghargai orang yang kita ajak bicara. Kemudian maaf, permisi, sayang, jazakumullah, alhamdulillah, masya Allah. Anda bisa tambah lagi yang lain. Itu penting untuk setiap hari terdengar di antara komunikasi-komunikasi keluarga kita. Biasakanlah mengucapkan terima kasih kepada orang ketika memberikan pertolongan pada kita sekecil apapun. Ucapkanlah jazakumullah meskipun dia cuma mengambilkan minum. Ya, beri pujian-pujian yang lain. Itu membuat suasana rumah tangga kita nanti jadi tidak kaku. Ini manusia dengan manusia, bukan robot gitu. Coba nanti kalau yang belum biasa mulai dipraktekkan sekarang. Tapi ada kalanya, ada satu situasi di mana kita memang tidak bisa mengucapkan kata terima kasih, jazakumullah seperti itu. Ada waktunya nanti kita berumah tangga nggak bisa mengucapkan kata-kata itu. Mungkin karena kita memang sedang gencatan senjata sama istri, sedang marahan. Kadang-kadang kalau kita marahan kan memang sedang tidak ingin ngomong. Mungkin karena sedang sariawan, sakit gigi, jadi ngomong juga nggak enak. Mungkin kita waktunya sempit sehingga tidak punya kesempatan ngomong panjang lebar. Saya pernah datang dari kantor sampai rumah itu jam 5 sore. Tapi ternyata jam 5 kurang seperempat panitia yang akan menjemput saya untuk ngisi pengajian di Kelaten sudah datang. Saya merasa tidak nyaman karena sudah ditunggu seperempat jam. Akhirnya saya langsung mandi, ganti baju, berangkat lagi. Padahal pulangnya nanti malam jam 9, jam 10. Ketemu dengan istri, nggak ada. Waktunya cuma sebentar itu. Tapi kita bisa memanfaatkan waktu yang sebentar itu untuk menunjukkan bahwa kita menghargai dia. Nah, maka pada saat kita tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat verbal, kita bisa menggunakan bahasa cinta yang lain. Jadi nanti kalau bapak-bapak terutama yang memang agak susah ngomong, itu nanti kalau mengucapkan I love you, jazakumullah, terima kasih, kemudian sayang, maaf, tolong, permisi tadi nggak sempat, dengan berbagai macam alasan, Anda bisa menunjukkan penghargaan kepada anggota keluarga dengan menggunakan bahasa cinta yang lain selain kalimat verbal. Apa itu? Yang pertama sentuhan. Tahu nggak? Ada 5 juta sel saraf yang menerima sentuhan dari ujung rambut ke ujung kaki, yang ternyata sepertiganya ada di tangan. Jadi ada istilahnya the miracle of touch. Coba sekali-kali gunakan tangan ini untuk menunjukkan aku peduli sama kamu. Dalam situasi seperti itu, saya pulang sudah ditunggu, kemudian saya mandi, ganti baju, langsung berangkat karena maghrib setengah jam lagi dan perjalanannya juga setengah jam. Saya tidak punya waktu ngomong sama istri, maka cara yang saya pakai adalah menggunakan tangan ini. Entah menepuk pundaknya, entah membelai rambutnya, entah memeluknya, dan mengatakan, aku berangkat ngisi pengajian dulu ya. Enggak apa-apa, selesai. Itu menunjukkan bahwa aku sibuk, aku gak punya waktu, tapi kamu tetap berharga padaku, kamu tetap berharga bagiku dengan sentuhan itu. Nah, coba bapak-bapak nanti atau ibu-ibu juga sih kepada anak-anak menggunakan ini. Ketika Anda tidak punya kemampuan untuk ngomong karena berbagai macam alasan, coba belai rambut keluarga Anda. Ada seorang santri yang ketemu sama ustadznya. Dia berdua dengan temannya, tapi ustadz itu cuma ingat salah satu di antara santri ini, yang satunya itu nggak ingat. Jadi dia takut kalau nyapanya salah. Nah, akhirnya ustadz ini nyapa santri ini, kemudian ngacak-acak rambutnya. Bukannya marah, santri ini seneng loh dia acak-acak sama ustadznya, itu seneng loh itu. Akhirnya mereka berpisah. Ternyata yang tidak diacak-acak rambutnya itu nangis gitu. Loh, kenapa kamu nangis? Aku nggak diacak-acak. Karena ustadznya lupa gitu loh, kan ada murid itu ada yang ingat, ada yang lupa pada sudah sekian lama. Ya. Seperti kayak perilaku anak kecil ketemu sama murid kita udah dewasa kok kita acak-acak rambutnya, ya kabar enak ya, enak zamanku ya misalnya. Nah, terus ternyata temennya yang satu saya lupa misalnya, dia murid saya bukan ya, daripada salah saya diem, tapi ternyata dia mengharapkan diacak-acak berikutnya nomor undian kedua gitu loh. Ternyata kita cuma butuh satu, nggak ada undian kedua.
Begitu sudah ustadznya itu pergi, yang tidak diacak-acak loh nangis. Kenapa? Aku gak diacak-acak. Jadi Anda kadang-kadang merasa ini kanak-kanakan lah. Rumah tangga itu kan kadang-kadang ingin menghidupkan masa kanak-kanak lagi sebenarnya. Nanti akan saya bawakan dalilnya nanti setelah sholat zuhur. Ini tadi kan banyak logikanya ya. Nanti akan saya bawakan setelah nanti sholat zuhur dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Rasul juga melakukan hal seperti itu. Ya, coba usap pipinya. Mengusap itu artinya meletakkan tangan di pipi dengan kecepatan rendah loh ya. Karena kalau nanti kecepatan tinggi namanya menampar, itu juga sama, meletakkan di pipi juga, cuma kecepatan tinggi. Nah namanya makanya mengusap dengan kecepatan rendah. Kenapa saya? Coba Anda lihat kejutan-kejutan ketika tangan mulai bergerilya gitu loh. Kenapa? Ternyata sentuhan dengan tangan termasuk dari bahasa cinta. Selain dengan sentuhan, Anda bisa dengan memberikan hadiah. Tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Kita yang punya hati seperti ini, tapi yang praktek malah agama sebelah gitu loh. Agama sebelah itu kan acaranya suka tukar-tukar hadiah gitu loh. Bahkan kalau Natalan itu intinya cuma nanti buka kado yang ada di bawah pohon Natal bareng-bareng kok. Ya kita yang punya hadisnya, kita malah jarang loh ngasih hadiah. Ayo Bapak, terakhir kali ngasih hadiah Ibu kapan? Ya tadi kemarin tanggal 1, itu bukan hadiah, itu nafkah gitu loh. Kapan kira-kira terakhir ngasih hadiah sama ibu? Coba saya tanya sama ibu, kapan terakhir ngasih hadiah sama bapak? Kita belum membiasakan itu, padahal kita justru punya kekuatan dalilnya. Tahadu, tahabu, salinglah memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Dan ketika hadiah itu kita pakai, dia berbicara dengan frasa universal. Orang dikasih hadiah nggak pernah nanya ini harganya berapa. Orang dikasih hadiah itu dia nggak bertanya harganya berapa. Tapi dia tahu bahwa orang ini peduli sama saya, dia di tempat yang jauh yang tidak ada saya, dia masih berpikir untuk memberi kenangan kepada saya. Maka hadiah itu universal. Rasul juga tidak pernah menolak kalau diberi hadiah, berapapun harganya. Oke? Nah kalau memberi hadiah juga tidak bisa, maka kebersamaan. Dan kemarin kebersamaan sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Bagaimana kebersamaan itu termasuk hadiah. Termasuk cara menunjukkan bahwa saya peduli kepada keluarga saya. Di tengah kesibukan, kita meluangkan waktu untuk kita jalani bersama keluarga. Ini termasuk cara menunjukkan penghargaan pada mereka. Dan yang terakhir adalah pelayanan. Yang maksudkan pelayan itu gini. Saya kalau ngisi kuliah pranikah, saya katakan bahwa seorang laki-laki meskipun dia paham nanti istrinya yang masak, taruhlah begitu. Tapi untuk membentuk keluarga yang baik, harusnya laki-laki juga punya keterampilan masak dasar. 1, bikin nasi goreng. 2, bikin telur ceplok. 3, bisa bikin indomie. Karena indomie ini kalau nggak ngerti ilmunya malah rasanya jadi nggak enak loh. Ada loh orang tinggal nyampur indomie aja nggak enak jadinya tuh ada loh. Gitu. Oke. Kenapa? Kebanyakan air bisa, salah masukkannya bisa. Harusnya masukkan bumbunya itu ketika tidak di atas panas api. Kalau nanti pas ada apinya, bumbunya dimasukkan, nanti menguap aromanya. Atau yang lain, campurannya terlalu banyak, airnya nggak dikurangi. Airnya bukan ditambah tetap, tapi dicampuri telur, campuri sayur mayur, otomatis kan sebagian bumbu keserap ke situ. Jadi rasanya kan jadi gampang. Jadi sekedar mencampur bumbu yang sudah ditakar pabrik pun ada ilmunya gitu. Oke, kenapa? Karena istri kita juga bukan mesin, ada saatnya nanti dia juga sakit. Nah ketika dia sakit, kadang-kadang kita punya kesibukan yang lain, dan untuk bisa mendudukkan persoalan, maka kita menunjukkan dengan pelayanan itu. Misalnya kalau dalam kasus saya begini, saya sudah punya jadwal di beberapa tempat. Jadwal saya yang paling lama mulai hari ini adalah Desember 2019, coba bayangkan. Saya kemarin juga nggak percaya, Ustadz bisa ngisi di masjid kami di Kalimantan sana besok Desember 2019. Saya ngamang, saya ngirim ke sana 2018 kali, kan masih 3 bulan lagi. Maksudnya 2019? Benar Ustadz, 2019. Jadi saya berasa jadi kayak Ustadz terkenal gitu. Jadwal saya sudah 1 tahun yang akan datang lebih itu loh. Berarti Desember tahun 2019 kan. Ya panitia cuma bilang ya mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, tapi jadwalnya memang 2019 bukan 2018. Ada beberapa kajian saya sudah diputuskan kapan harinya, kapan jamnya, dan sudah dipublikasikan, termasuk yang di sini. Ini kan publikasinya sudah seminggu atau 2 minggu yang lalu.
Pernah nggak kebayang kalau ternyata pada saat itu saya harus berangkat untuk mengisi kajian, tapi pada saat yang sama istri saya jatuh sakit? Kalau saya tidak memenuhi undangan, saya nggak profesional, wong sudah kesepakatan, sudah dipublikasikan, tentu saja pengunjung akan kecewa kalau sampai saya tidak datang. Ada beberapa pengajian yang saya ganti orang lain, pengunjungnya juga nggak mau. Materinya sama, orang ini membawa materi dari saya, dia menemani saya sudah bertahun-tahun, cengkok-cengkok kalimat-kalimatnya juga mirip dengan yang saya ucapkan, tapi katanya rasanya beda. Ada teman saya yang dengarkan pengajian saya, meniru saya persis kata per kata, ketemu sama saya bingung, kenapa? Saya niru antum Ustaz, kata per kata, tapi saya cuma 1/4 jam, antum 1 jam, kok bisa ya? Gitu. Karena lah nafasnya nggak kamu hitung, nunggu sebentarnya kamu nggak hitung, jadi kamu cuma urutkan kata-katanya toh. Jadi dia ngomong 1/4 jam, padahal dari video saya 1 jam. Kok bisa Ustadz? Padahal saya sudah berusaha niru antum. Nah karena ketika diomongkan 1 jam dengan 1/4 jam, hasilnya tetap berbeda. Ini agak kecepatan sedikit dan nggak ada rasanya, karena nggak ada jeda-jedanya. Oke. Tapi pada saat itu saya sakit, materi saya keluarga sakinah. Masa saya tinggal istri saya begitu pergi, nggak sakinah banget gitu loh. Nah pada saat seperti itulah, maka yang maju adalah pelayanan. Aku mau pergi karena ini sudah undangan, kamu udah tahu. Bahkan saya sudah bicara dengan istri tentang jadwal-jadwal beberapa waktu kemudian. Ini aku sudah ngundang temen nanti menemani aku selama aku pergi. Kamu minta dibuatkan apa? Kopi atau jahe? Kopi jahe. Orang kadang-kadang kalau suruh 1 atau 2 malah dua-duanya dipilih gitu. Susu atau jahe susu kan gitu. Oke, Anda bayangkan bikin jahe susu itu bukan susunya pergi ke Boyolali dulu, jahenya nyari ke kebun dulu, enggak. Ada minuman sasetan jahe susu yang praktis, yang beli 2 dapat 3. Mendidihkan air 300 ml cuma 2 menit. Anda buka saset, Anda masukkan air panas, Anda aduk dan Anda masuk ke kamar. Ini jahe susunya. Dia bilang jazakumullah. Terus Anda bilang aku pergi dulu ya. Ya, itu namanya pelayanan. Jadi dalam beberapa keadaan kita melayani pasangan itu bagian dari menunjukkan saya peduli sama kamu. Nah, ketika kita sudah memahami konsep-konsep seperti ini, berarti tidak ada dong alasan untuk tidak memberikan penghargaan. Memang yang paling baik kalimat-kalimat verbal yang diucapkan dengan kata-kata, karena itu langsung kedengaran, langsung masuk ke dalam hati. Tapi ada saatnya kita nanti memang sedang nggak ingin bicara dengan pasangan. Tapi syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi.